Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, misi kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia adalah untuk menyelamatkan dunia. Oleh karena misi utamanya adalah keselamatan bagi segala makhluk, maka berbagai macam hal dikerjakan oleh Yesus Kristus demi karya misinya itu, termasuk menyerahkan hidupnya untuk keselamatan bangsa manusia. Orang akan mendapatkan keselamatan, mengalami keselamatan, jikalau mereka mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Orang-orang yang menuruti firman Tuhan dan kemudian dibaptis akan selamat. Tetapi yang sebaliknya, orang itu tidak diselamatkan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tugas mewartakan karya keselamatan adalah menjadi tugas setiap orang beriman Kristiani. Hari ini kita diperkenalkan dengan seorang tokoh besar yang mempertaruhkan hidupnya untuk pewartaan Injil dan menjadikan banyak bangsa mengenal Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, dan itu berarti mereka beroleh dan hidup di dalam keselamatan. Kita yang berhimpun di tempat ini adalah juga orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang sedang diselamatkan, orang-orang yang terus akan diselamatkan. Konsekuensi bagi hidup kita adalah ikut serta mewartakan Injil agar semakin banyak orang boleh menikmati karya keselamatan Allah itu. Santo Fransiskus Xaverius memberikan contoh yang begitu indah dan luar biasa. Hidupnya adalah hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah, hidup bersatu dengan Allah, adalah hidup untuk ikut serta mewartakan karya keselamatan itu. Bagaimana mungkin orang bisa ikut mewartakan karya keselamatan dan menghadirkannya kalau orang itu tidak mempunyai pengalaman kedekatan dengan Allah?
Maka pesan yang bisa kita petik dari perayaan ini adalah semoga kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Dan kedekatan kita dengan Allah dapat dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Karena kehadiran kita adalah kehadiran yang menghadirkan karya keselamatan Allah itu sendiri.